Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, pada kali ini kita akan belajar yaitu al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Apa dia? Al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul ismiyah tu wal jumlatul fi'liyah. Ma makna al-jumlatul ismiyah? Apa dia al-jumlatul ismiyah? Al-jumlah maknahu ayat. Kalau kita artikan al-jumlah artinya ayat. 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 Ismiyah yaitu dari kata-kata ismun, kata nama. Kata nama. Jadi al-jumlatul ismiyah adalah ayat yang diawali dengan kata nama. Ayat kata nama. Maknanya ayat ini apabila dia diawali dengan kata nama, maka dia dinamakan jumlatul ismiyah. Al-jumlatul fi'liyah. Ma makna al-jumlatu? Al-jumlah sama dia adalah ayat. Al-fi'liyah dari kata-kata fi'lun. Fi'lun artinya kata kerja. Kata kerja. Jadi al-jumlatul fi'liyah artinya ayat fi'liyah, ayat kata kerja, ayat yang dimulai dengan kata kerja. Baik dong? Jadi yang pertama ini adalah al-jumlatul ismiyah, yaitu ayat ismiyah, ayat kata nama. Ayat yang diawali, yang dimulai dengan kata nama. Nanti kita akan perjelaskan lagi. Yang kedua adalah al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah, ayat kata kerja. Artinya ayat yang dimulai dengan kata kerja. Baik tuh, murid-murid sekalian. InsyaAllah sekarang apa dia? Kita terangkan jumlatul ismiyah dulu. Al-jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah yaitu ayat yang dimulai dengan kata nama. Kita bagi contoh lah. Kata nama ini, apa ciri-ciri dia? Ciri-cirinya kata nama yaitu nama manusia. Nama manusia. Baik, kalau dalam ayat itu perkataan yang pertama nama manusia, maka ia adalah jumlatul ismiyah. Kalau tidak ada kata nama manusia, kita cari ciri yang kedua, perkataan yang ada alif lam di hadapan, kemudian berbaris hadapan. Jadi perkataan yang pertama dalam ayat itu apabila dia ada alif lam di hadapan dan alif lam itu berbaris di hadapan, maka ia adalah ismun, kata nama. Maka kalau ada dua ciri ini, maka ayat itu dinamakan al-jumlatul ismiyah. Kita bagi contoh. Hasan yadhhabu ilal madrasah. Hasan yadhhabu ilal madrasah. Maka yang pertama, ciri pertama adalah kata nama manusia. Ini sudah ada kata nama manusia. Maka ayat ini dinamakan al-jumlatul ismiyah. Kalau tidak ada kata nama, yang kedua adalah al-waladu
yal'abu kuratal qadami. Kuratal qadami. Al-waladu yal'abu kuratal qadami. Yang ini ciri kedua. Dia bukan nama manusia. Tapi dia ada alif lam dan berbaris di hadapan. Al-waladu. Alif lam dan baris hadapan. Alif lam dan baris hadapan. Maka ini adalah kata nama, ismun. Maka kalau demikian, ayat ini adalah jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah. Paham tuh? Ini ya. Oke, sekali lagi. Al-jumlatul ismiyah yaitu ayat yang dimulai dengan kata nama. Ayat yang dimulai dengan kata nama. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri adalah yang pertama, nama manusia. Kalau ayat itu ada nama manusia, Hasan, Muhammad, Aisyah, Fatimah, dan lain sebagainya nama manusia, maka dia adalah jumlatul ismiyah. Kalau ciri yang pertama tak ada, nama manusia tak ada, tapi kita tengok ciri yang kedua. Perkataan yang pertama ada alif dan berbaris di belakang adalah baris hadapan. Contoh, al-waladu. Al-waladu. Maka ini adalah disebut ismun. Ayat ini dinamakan ayat jumlatul ismiyah. Baik, untuk menentukan jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah, kita hanya melihat pada perkataan yang pertama. Sedangkan perkataan selebihnya tak perlu kita lihat. Kita tengok perkataan pertama saja. Adakah dia isim, kata nama, atau dia fi'lun, kata kerja. Tadi yang pertama adalah kata nama. Kalau dia kata nama manusia, mana manusia, maka dia jumlatul ismiyah. Kalau tak ada nama manusia, dia ada alif lam baris hadapan, maka dialah isim, kata nama. Dan ayat ini juga adalah jumlatul ismiyah. Itu adalah jumlatul ismiyah. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah jumlatul fi'liyah. Kita padam dulu jumlatul fi'liyah. Ini jumlatul fi'liyah, kita padam jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah, ayat. Al-fi'liyah adalah kata kerja. Ayat yang dimulai dengan kata kerja. Artinya, ayat pada perkataan pertama ayat itu adalah mesti kata kerja, bukan kata nama. Macam mana nak tahu dia ayat fi'liyah? Maka kita kena tahu jenis-jenis kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja madi. Kata kerja yaitu fi'lul madi, kata kerja madi. Kata kerja al-madi. 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 Ciri-ciri al-madi, dia biasanya huruf pertama dan kedua berbaris atas. Berbaris atas. Zahaba. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, dia zahabat. Tapi kita pastikan dia kebanyakan kata kerja madi adalah huruf pertama dan kedua baris di atas. Kemudian kata kerja yang kedua adalah al-mudhari. Mudhari. Al-mudhari yaitu dia biasanya kata kerjanya diawali dengan ya
atau dengan ta, atau dengan alif, atau dengan nun. Maka jika perkataan yang pertama ini diawali dengan huruf ya, atau ta, atau alif, atau nun, maka dia adalah fi'lul mudhari'. Dan apabila ayat ini dimulaikan dengan fi'lul mudhari', maka ayat itu dikatakan al-jumlatul fi'liyah. Baik, kita bagi contoh. Kita bagi contoh dulu. Kita bagi contoh. Jumlatul, oke. Yang pertama adalah Zahaba Ahmad ilal madrasah. Zahaba Ahmad ilal madrasah. Ini kata nama, ini nama manusia bukan? Bukan. Perkataan yang menjadi ciri-ciri jumlatul ismiyah adalah kata nama yang pertama, yang kedua adalah kita tengok ada ciri-ciri ismiyah atau tidak. Yang pertama, nama manusia. Yang kedua, perkataan ini ada alif lam. Ini nama manusia tidak? Bukan. Ada alif lam tidak? Bukan. Maka ini bukan ciri-ciri ismiyah, tetapi ini adalah fi'lun. Fi'lun apa? Fi'lul madi. Maka ayat Zahaba Ahmad ilal madrasah, ayat ini disebut ayat al-jumlatul fi'liyah. Sebab dia tidak ada ciri-ciri ini. Ini ciri-ciri ismiyah. Ini ciri-ciri ismiyah. Dia tidak ada ciri-ciri. Kalau tidak ada ciri-ciri dua ini, maka otomatis dia adalah jumlatul fi'liyah. Kemudian contoh yang kedua, Yal Abu Hasan kuratal qadami. Jadi kalau menentukan jumlatul fi'liyah dengan jumlatul ismiyah, kita hanya tengok pada perkataan yang pertama. Yang seterusnya tak perlu kita tengok. Kita nak kesan dulu fi'il atau isim. Ayat ini fi'liyah kah ismiyah? Jadi Yal Abu Hasan kuratal qadam. Ditengok Yal Abu ini kata nama bukan? Bukan. Kita cari ciri-ciri ismiyah atau ada tak ciri-ciri ismiyah? Yaitu kata nama bukan? Bukan. Ada alif lam tak? Tidak ada alif lam. Maka kalau ciri-ciri ismiyah tidak ada, berarti dia fi'liyah. Yal Abu, yaitu fi'lul mudhari' yang diawali dengan ya. Maka ayat ini disebut al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah. Faham tu? Okey. Baik, sekarang kita adakan kita coba tengok, perhatikan ayat-ayat. Kejap lagi Ustaz akan tuliskan dalam papan tulis. Kita tengok ayat apa ini? Adakah ia ayat atau al-jumlatul fi'liyah atau jumlatul ismiyah? Baik, kita pada semua. Baik, murid-murid sekalian. Baiklah murid-murid sekalian, di dalam di papan tulis sudah tersedia al-jumlatul ismiyah, jumlatul fi'liyah. Dan ada dua ayat. Dua ayat ini kita nak kesan sama ada ayat ini jumlatul ismiyah atau jumlatul fi'liyah. Okey, kita tengok yang pertama. Sekarang kita tengok ciri-ciri jumlatul ismiyah. Ciri-ciri jumlatul ismiyah adalah perkataan pertama adalah nama manusia. Adakah
ia nama manusia? Yazra'u. Ada nama manusia Yazra'u? Oh, bukan. Yazra'u bukan nama manusia. Okey. Yang ini tidak ada, bukan nama manusia, berarti bukan ismiyah. Sekarang ciri yang kedua. Ada tak perkataan yang pertama itu ada alif lam? Oh, tidak ada alif lam. Tak ada alif lam. Maka kedua ciri-ciri ismiyah tidak ada, berarti ayat yang pertama ini bukan jumlatul ismiyah. Sebab ciri-cirinya tidak ada pada ayat yang pertama. Itu cirinya nama manusia bukan. Kemudian perkataan itu ada alif lam, tidak ada alif lam, berarti bukan ciri-ciri jumlatul ismiyah. Dan ayat ini bukan jumlatul ismiyah. Berarti ayat ini adalah jumlatul fi'liyah. Kenapa? Di sini ada al-mudhari', al-mudhari'. Jadi fi'lul mudhari' selalu je diawali dengan ya atau ta atau alif atau nun. Di sini ada ya, berarti jumlatul fi'liyah. Kenapa? Karena tidak ada ciri-ciri ismiyah. Baik. Yang paling mudahnya kita cari ciri-ciri ismiyah dulu. Kalau tidak ada ciri ismiyah, berarti dia bukan ismiyah. Berarti dia fi'liyah. Jadi yang senang, kita cari yang senang dulu. Kalau tidak ada ciri-ciri ismiyah, yaitu nama manusia tak ada, perkataan itu tidak mempunyai alif lam di depan, tak ada, dan baris hadapan di belakangnya. Kalau tidak ada, maka dia bukan ismiyah. Dia berarti al-jumlatul fi'liyah. Kemudian tengok yang kedua. Yang kedua, perkataan yang pertama kita tengok. At-tilmidhu, kita cari ismiyah dulu, ciri-ciri. Dia nama manusia tidak? Oh, tak ada. Nama manusia dia selalunya tak menggunakan depannya adalah alif lam. Tak boleh alif lam. Contohnya Al-Hasan tak boleh. Al-Husain tak boleh. Jadi dia bukan nama manusia. Okey. Nama manusia tidak ada. Kemudian yang kedua ciri-cirinya ada alif lam. Oh, ada alif lam. Berarti ada alif lam di sini adalah ciri-ciri ismiyah. Maka ayat yang kedua, at-tilmidhu yaqra'u al-kitab, yaitu at-tilmidhu adalah ismiyah. Ayat ini adalah jumlatul ismiyah. Baik, sekali lagi murid-murid, coba kita perhatikan. Yajra'ul bintu az-zuhura. Yajra'ul bintu az-zuhura. Yajra'ul bintu az-zuhura. Kita tengok dulu sini. Ayat yang pertama. Kita lihat dulu. Ciri-ciri ismiyah ada dua. Ciri-ciri jumlatul ismiyah ada dua. Yaitu nama manusia. Yang ini nama manusia bukan? Bukan. Berarti yang pertama adalah bukan. Yang ciri kedua ada alif lam tidak sini perkataan ini? Tak ada alif lam. Berarti dua-dua tidak ada jumlatul ismiyah. Ciri-ciri ismiyah tidak ada. Berarti yajra'ul bintu bukan jumlatul ismiyah. Kalau dia bukan jumlatul ismiyah, berarti dia jumlatul fi'liyah. Okey, faham tu? InsyaAllah. Baik, murid-murid yang kedua tengok. Perkataan yang kedua, at-tilmidhu yaqra'ul, ayat yang kedua, at-tilmidhu yaqra'ul kitaba. Kita tengok perkataan yang pertama, at-tilmidhu. Ciri-ciri ismiyah ada tak? Yang pertama nama manusia bukan? Bukan nama manusia. Yang kedua ada alif lam tak perkataan tu? Ada alif lam. Berarti ciri-ciri ini ada alif lam. Berarti dia ismun. At-tilmidhu adalah ismun. Yaitu ayat at-tilmidhu yaqra'u al-kitab. Ayat yang kedua berarti al-jumlatul ismiyah. Yang pertama adalah al-jumlatul fi'liyah. Yang kedua adalah al-jumlatul ismiyah. Faham tu? InsyaAllah InsyaAllah murid-murid dapat faham apa dia jumlatul ismiyah dan apa dia jumlatul fi'liyah.
Baik, itu saja dulu murid-murid sekalian. Insya Allah selepas ini murid-murid coba menjawab soalan-soalan tentang al-jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.